Halo sahabat Riyandi, ketemu lagi dengan saya Rian di channel Riandi's Journey Official. Ini sudah lama tidak bikin video, ada beberapa hari ini saya tidak upload video. Hari ini kita akan membahas sebuah video viral. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga komen ya di bawah untuk menanggapi video yang saya share ini. Video yang saya share atau yang kita bahas kali ini adalah tentang ada seorang ibu yang datang ke sekolah marah-marah karena rambut anaknya dipotong dan potongannya itu kurang rapi. Nah, oke. Kita tonton dulu videonya. Itu anak kecil, anak 7 tahun, Sebentar, saya jelasin dulu ya Mama ya. Jadi dari kesusahan itu sudah dijelaskan dari seminggu sebelumnya ke Gak ada nomor saya. jika Tadi saya rapiin posnya sedikit, tapi mama saya terima oke. Tapi dirapiin gak boleh digituin. kenapa digituin? Karena teman-temannya sudah pada komplain Mama. Kenapa teman-temannya yang komplain? Karena aturan di Ada nomor saya, Ibu. Oke, itu videonya. Tapi di sini saya tidak akan membela siapa-siapa dari video itu. Saya tidak akan membela gurunya, juga tidak akan membela sekolahnya, dan juga tidak membela orang tuanya. Tapi saya akan memberikan tanggapan saja. Nah, setahu saya, sebelum seorang guru memberikan hukuman atau mengambil sebuah tindakan tegas, itu ada yang namanya pemberian informasi sebelumnya. Ya, jadi informasi diberikan terlebih dahulu, baru tindakan tegas itu diambil ketika yang dikasih informasi itu tidak mengindahkan atau mengabaikan. Nah, setahu saya seperti itu. Jadi karena ini misalnya masalah rambut misalnya, jadi dari sebelumnya orang tua mendaftarkan anak ke sekolah itu, biasanya sekolah itu memberikan informasi mengenai aturan-aturan sekolah ya, kepada orang tua. Jadi aturannya seperti ini, yang boleh ini, yang tidak boleh ini, termasuk juga masalah rambut. Nah, biasanya sebelum dilakukan razia rambut dan lain sebagainya, itu dari sekolah itu mengingatkan ke anak-anak, kasih tahu ke anak-anaknya, tolong yang rambutnya panjang dirapikan. Nah, biasanya kalau anak-anak tingkat SD, biasanya orang tua itu mengasih tahu ke anaknya juga ke orang tuanya melalui grup WhatsApp orang tua. Biasanya dia ada grup WhatsApp orang tua, kemudian wali kelas itu menginformasikan di grup itu bahwa aturan sekolah adalah rambut siswa itu harus pendek. Nah, itu dikasih tahu di situ. Nah, jadi masalah ketika guru, wali kelas ataupun sekolah memberikan informasi itu, orang tua atau anak itu dia menerima atau mengabaikan. Nah, ini jadi masalah itu. Nah, kalau menerima itu biasanya akan langsung ada tindakan rambut anak dipotong, dipangkas rambut dan lain sebagainya. Tapi kalau yang mengabaikan ya bodo amat. Biasanya seperti itu. Jadi dari sekolah itu memberikan informasi terlebih dahulu. Nah, ya ada beberapa anak itu yang mengabaikan informasi. Nah, ya, biasanya juga ada beberapa orang tua karena kesibukan kerja dan lain sebagainya, mereka juga mengabaikan informasi. Nah, biasanya seperti itu. Jadi setahu saya sekolah atau guru itu tidak ujuk-ujuk memberikan hukuman, ya, tidak ujuk-ujuk memberikan memotong rambut. Biasanya tidak seperti itu. Ya, setahu saya ya. Nah, untuk kasus video ini saya kurang tahu dari sekolah dan guru itu sebelumnya memberikan informasi atau belum, ya. Nah, cuman setahu saya karena saya sebagai seorang guru, biasanya di sekolah itu ada informasi atau dikasih tahu, diingatkan baik anak maupun orang tua, biasanya seperti itu. Nah, kalau ada pertanyaan hubungannya rambut sama pelajaran itu apa? Apakah dengan rambut panjang itu kita susah menerima pelajaran, ataukah dengan rambut pendek itu kita mudah menerima pelajaran? Sebenarnya ini bukan masalah rambut panjang atau pendek susah atau gampang menerima pelajaran. Di sekolah itu kita itu tidak hanya belajar mengenai mata pelajaran textbook ya, dari buku itu tidak, tapi di sekolah itu kita belajar yang namanya mematuhi sebuah aturan. Nah, di sekolah itu ada aturan, maka kita
diajarkan gimana mematuhi sebuah aturan. Ya. Nah, mematuhi sebuah aturan itu butuh belajar, karena nanti ketika di dunia kerja, para pekerja itu harus mematuhi sebuah aturan yang berlaku di perusahaan itu. Nah, supaya para pekerja itu dia tidak terpaksa ketika mengikuti aturan yang berlaku, maka perlu yang namanya latihan. Nah, di sekolah itu sekecil apapun itu adalah sebuah pembelajaran, sekecil apapun, termasuk mematuhi sebuah aturan. Nah, kenapa di sekolah itu ada aturan? Karena di dunia kerja itu ada aturan. Semua kantor dan sebagainya itu ada aturan. Nah, agar tidak terpaksa kita mengikuti sebuah aturan, butuh yang namanya belajar. Nah, di sekolah itulah ada tempat belajar. Nah, di sekolah itu tempat belajar memahami materi yang ada di buku. Di sekolah itu tempat belajar mematuhi sebuah aturan yang berlaku. Di sekolah itu tempat belajar gimana kita berorganisasi. Di sekolah itu kita belajar bagaimana menjadi seorang pemimpin. Nah, semuanya diajarkan, belajar dari sekolah. Jadi tidak ada sangkut pautnya rambut panjang atau rambut pendek, hubungannya dengan pelajaran itu tidak ada. Yang ada adalah bagaimana kita berperilaku, bersikap, mematuhi sebuah aturan yang ada di sebuah lembaga. Ketika kita sudah terbiasa mematuhi sebuah aturan, maka dimanapun kita berada, kita tidak akan ada rasa terpaksa ketika mematuhi sebuah aturan yang berlaku di wilayah itu. Selain daripada itu, ini bersangkutan juga dengan masalah kerapian. Ya, ada beberapa siswa yang rambut panjang itu terlihat rapi, tapi tidak semua siswa. Ya, tidak semua siswa. Tapi hampir semua siswa ketika rambutnya pendek, kemudian sisir, kemudian pakai minyak dan lain sebagainya, itu terlihat rapi. Jadi panjang atau pendeknya sebuah rambut itu berkaitan dengan kerapian. Yang pertama, rapi atau tidak rapi terlihat oleh orang, kemudian patuh atau tidak patuh terhadap sebuah aturan yang ada di sebuah lembaga atau wilayah tersebut. Jadi ketika ada yang beralibi bahwa rambut panjang atau pendek itu tidak berpengaruh terhadap pelajaran, memang tidak berpengaruh. Ya, nggak ada pengaruhnya. Ketika siswa itu berambut pendek, maka akan terlihat lebih rapi dan enak dipandang seperti itu. Hanya saja saya memberikan saran kepada para guru di sekolah ketika mengambil sebuah tindakan tegas, lebih baik untuk memotong rambut itu yang rapi, walaupun tidak bagus tapi rapi, ya. Dan untuk para orang tua, lebih peka, lebih peduli dan terhadap informasi yang diberikan oleh sekolah, yang diberikan oleh guru, ditanggapin ketika ada informasi yang diberikan, supaya tidak terjadi miskomunikasi. Jadi kerjasama antara guru, sekolah, orang tua itu sangat penting. Ya, meskipun orang tua itu sudah melakukan bayaran, sekolah membayar dan sebagainya, itu bukan berarti orang tua itu lepas tangan terhadap perilaku anak, urusan anak, pelajaran anak dan lain sebagainya. Itu orang tua tidak bisa lepas tangan untuk itu. Karena masalah anak itu tidak bisa kita orang tua serahkan kepada sekolah dan guru saja. Karena guru itu harus menghadapi puluhan bahkan ratusan anak dengan berbagai macam latar belakang. Selain daripada itu, guru itu sebenarnya juga punya anak di rumah. Artinya guru harus memikirkan anak orang, juga harus memikirkan anaknya sendiri. Anak orang lain itu yang harus dipikirkan itu adalah puluhan dan ratusan. Dan guru juga harus mengajarkan mata pelajaran yang dia ampuh, misalnya pelajaran yang dia ampuh bahasa Inggris misalnya, matematik misalnya. Dan guru juga harus gimana caranya merubah karakter anak. Jadi guru harus merubah karakter anak dari yang kurang bagus menjadi bagus, anak yang kurang disiplin menjadi disiplin dan lain sebagainya. Jadi tugas guru itu bukan hanya mengajarkan mata pelajaran saja, tapi gimana merubah karakter anak yang tidak baik menjadi baik, kebiasaan anak yang buruk menjadi baik dan lain sebagainya. Nah, begitu juga orang tua. Jadi tugas orang tua itu bukan hanya bayaran ke sekolah, itu tidak, tapi bagaimana orang tua itu bayaran ke sekolah iya, tapi bagaimana orang tua itu mengingatkan anak, mengingatkan
Artinya orang tua itu tidak ngajarin mata pelajaran tapi mengingatkan anak. Misalnya anak ada tugas apa diingetin, anak ada melanggar aturan di sekolah diingetin di rumah. Artinya tugas orang tua di rumah adalah mengingatkan anak. Jadi tidak bisa orang tua hanya lepas tangan, sudah bayaran sudah selesai, itu tidak bisa. Jadi untuk mendidik seorang anak itu butuh kerjasama orang tua, sekolah, dan guru. Agar tidak terjadi miskomunikasi seperti di video tadi, maka komunikasi antara ketiga orang tua, guru, sekolah itu memang harus terjalin dengan baik. Nah, itu tanggapan saya tentang video ini. Mudah-mudahan tidak ada lagi orang tua dan guru yang miskomunikasi, salah paham, dan lain sebagainya. Dan mudah-mudahan aturan yang ada yang diberlakukan di sebuah sekolah itu bisa dipatuhi baik oleh orang tua, guru, dan juga anak. Oke, itu saja tanggapan saya mengenai video yang viral ini. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf kalau ada salah kata.